hari ini kita lanjut pemuridan kita tentang hal berdoa. Sama-sama bilang hal berdoa. Nah, ternyata begini bahwa hal berdoa itu merupakan salah satu prinsip hidup seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif di dalam kebenaran. Sekali lagi kali ulangi bahwa hal berdoa itu merupakan prinsip hidup seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif di dalam kebenaran. Jadi kita tidak bertumbuh hanya sekedar menjadi orang percaya, orang yang beragama Kristen, tetapi justru kita harus berkelanjutan level iman dan keyakinan kita menjadi seorang murid. Jadi semua kita malam hari ini kita harus belajar bahwa oh ternyata perjalanan kekristenan kita itu tidak berhenti hanya sekedar menjadi pemeluk agama Kristen, tetapi justru kita harus lanjutkan iman kita menjadi seorang murid Kristus. Nah, salah satu prinsip dasar seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif dalam kebenaran adalah selalu berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Nah, kalau kita hanya sekedar memeluk agama Kristen, sekali lagi, kalau kita hanya sekedar memeluk agama Kristen, kita tidak berdoa tidak jadi masalah buat kita. Karena kita hanya sekedar apa? Memeluk agama Kristen. Tetapi bagi seorang murid Kristus, berdoa itu merupakan prinsip hidup. Sama-sama bilang berdoa merupakan prinsip hidup. Karena begini, Yesus yang adalah Tuhan sanggup melakukan apa saja, sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, tetapi dia masih berdoa. Nah, apalagi kita sebagai seorang murid Kristus. Nah, kalau kita adalah seorang murid Kristus, berarti begini. Apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus, kita adalah murid, kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Dan salah satunya adalah tentang hal berdoa. Nah, malam hari ini kita akan masuk di dalam prinsip-prinsip berdoa. Perhatikan ya, malam hari ini saya kasih tema begini. Tema untuk tentang hal berdoa ini seperti ini. Banyak orang yang hari-hari ini katanya orang Kristen suka berdoa. Tetapi mulut dan perkataannya itu tidak. Mulut dan perkataannya itu menyakitkan. Sukanya apa? Sukanya berdoa. Tetapi mulut dan perkataannya menyakitkan, melukai, menggores hati dan perasaan orang lain. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kalau kita meyakini bahwa kita ini adalah seorang murid Kristus, berarti mulai dari malam hari ini, kalau selama ini orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang suka berdoa, berarti malam hari ini kita harus belajar untuk kontrol diri, sadar diri bahwa kita harus mencerminkan yang namanya kemuliaan Kristus. Orang yang berdoa itu berarti orang yang suka ngobrol dengan Tuhan. Orang yang berdoa itu berarti orang yang suka bersahabat akrab dengan Tuhan. Nah, kalau dia suka ngobrol dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, tapi mulut dan perkataannya tidak dijaga, melukai dan menyakiti orang lain, berarti ada yang salah dengan kekristenannya dia. Ada yang salah dengan apa? Ada yang salah dengan apa? Kekristenan dia. Sukanya berdoa, rajin ke gereja, ya, terlibat dalam pelayanan, tapi mulut dan perkataannya itu melukai dan merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, menjadi sandungan buat orang lain. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita menemukan bahwa kita bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi kita mau berkelanjutan menjadi seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif. Pertanyaan kali ini sederhana, siapa di sini yang mau menjadi murid Kristus yang cerdas dan kreatif? Halo? Yang mau di sini yang mau menjadi seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif. Kita semua, amin. Berarti begini, kalau kita mau menjadi seorang murid yang cerdas dan kreatif di dalam kebenaran, malam hari ini kita harus koreksi diri, evaluasi diri, jaga perkataan dan jaga mulut kita. Amin. Oke, mari sama-sama kita baca Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, malam hari kita belajar tentang prinsip hidup seorang murid yang cerdas dan kreatif. Prinsip hidup seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, ya. Alkitab bilang begini, dan apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang dan supaya mereka dapat dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, sama-sama bilang tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan prinsip yang pertama. Jadi kita berdoa itu, Yesus bilang bahwa jangan bertele-tele. Sama-sama jangan bertele-tele. Ya, jangan bertele-tele itu artinya bahwa suka pamer-pamer ke orang-orang. Saya ini kan seorang pendoa. Saya ini kan seorang pendoa, pelayan, rajin ke gereja. Kalau ke gereja itu nggak pernah absen. Tetapi perkataan dan mulutnya tidak seirama dengan hidupnya dia. Jadi tidak seirama. Dan yang berikutnya Alkitab bilang begini ya. Kalau mau berdoa, masuklah ke mana? Masuklah ke kamar. Jadi berdoa itu bukan bicara tentang lokasi. Sama-sama berdoa bukan bicara tentang, bukan juga bicara tentang tempat. Tetapi berdoa itu bicara tentang hubungan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sekali lagi ya, berdoa itu bicara tentang apa? Hubungan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi berdoa itu berarti kita ngobrol dengan Tuhan. Berdoa itu berarti kita curhat dengan Tuhan. Nah, kalau orang yang ngobrol dan curhat dengan Tuhan, otomatis pasti kehidupannya dia pun juga berdampak. Amin. Karena apa? Berdoa itu merupakan salah satu sarana orang membangun hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sekali lagi ya, berdoa itu merupakan salah satu sarana kita membangun hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Nah, kalau selesai kita berdoa, mulut dan perkataan kita tidak dijaga, berarti waktu kita berdoa, kita akrab dengan siapa? Hah? Kita akrab dengan siapa? Kita akrab dengan siapa? Berarti kita bukan akrab dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pertanyaan koleksi sederhana, kenapa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah? Tujuannya apa coba? Tujuannya supaya Allah bisa berdiam dan leluasa bermanifestasi dalam kehidupan kita. Allah berdiam di dalam diri kita. Allah berkuasa di dalam hidup kita, berkarya di dalam hidup kita. Tujuannya supaya apa? Mencerminkan kemuliaan Bapa Sorgawi kepada orang lain. Mencerminkan kebenaran, mencerminkan kehendak Allah kepada orang lain. Nah, kalau kita akrab dengan Allah, katanya kita berdoa, duduk di kamar, menyendiri, menyepi dengan Allah, curhat, ngobrol dengan Allah. Tapi waktu kita keluar kamar, mulut dan perkataan kita tidak dijaga. Berarti begini, kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi jangan ngaku-ngakunya kalau kita ini seorang pendoa, ya. Tetapi kita nggak pernah jaga mulut kita dan perkataan kita tuh nggak nyambung. Sama-sama bilang nggak nyambung. Ya, pepatah dunia bilang begini. Dengan siapa engkau bergaul akrab, lama-lama engkau akan menjadi seperti dia. Sekali lagi ya, ini pepatah dunia bilang begini. Pepatah dunia ya. Dengan siapa kita bergaul akrab, bersahabat akrab, lama-lama kita akan menjadi sama seperti dia. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang bahas tentang kesehatan, lama-lama kita juga akan bahas tentang kesehatan, walaupun kita bukan apa? Bukan dokter. Tapi kalau kita suka kumpul dengan orang-orang yang suka gosip, ngomongin kekurangan, kejelekan orang lain, lama-lama kita akan menjadi apa? Lama-lama kita akan menjadi seorang penggosip sama seperti mereka. Perhatikan ya. Nah, kalau kita bergaul dengan Allah, kita bersahabat dengan Allah, lama-lama kita akan
Serupa segambar dengan Allah. Serupa model apanya koleksi? Wajah kita memang nggak tampang dan serupa seperti Allah. Tetapi apa yang bisa serupa segambar dengan Allah? Sikap kita, perkataan kita, mulut kita. Amin. Perilaku hidup kita. Karena kita akrab dengan Allah, kita bersahabat dengan Allah. Berarti begini, perilaku hidup kita, perkataan hidup kita, tutur kata kita harus serupa segambar dengan Allah. Kenapa? Karena berdoa itu bicara tentang hubungan intimnya kita dengan Allah, hubungan akrabnya kita dengan Allah. Sarana kita ngobrol banyak dengan Allah. Amin. Berapa banyak di sini yang setiap hari banyak ngobrol dengan Allah? Gak ada yang berani ngangkat tangan. Kenapa? Karena katanya bilang banyak ngobrol dengan Allah, tetapi sikap perkataan dan mulutnya tidak pernah dikekang, tidak pernah kendalikan. Amin. Saudaraku, waktu yang lalu saya sudah sampaikan, waktu yang lalu di rumahnya Mama Floren ya, kita bisa merusak hidup orang lain atau orang lain bisa merusak hidup kita tuh dengan cara apa? Kita bisa merusak hidup orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Begitu juga kita bisa kecewa, kita bisa terluka, kita bisa sakit hati karena apa? Perkataan dan perbuatan orang lain. Jadi mulai dari sekarang kita belajar untuk jaga mulut, kekang lidah kita. Amin. Karena semua agama di mana-mana itu pasti berdoa kepada Tuhannya. Semua agama yang ada di muka bumi ini, cara mereka membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan yang mereka sembah itu melalui apa? Yang pertama melalui apa? Melalui berdoa. Setelah itu baru mereka berangkat ke ibadah atau sembahyang. Ada yang ke wihara, ada yang ke masjid. Kalau kita orang Kristen kemana? Kita orang Kristen ke gereja. Nah, kita ke gereja itu sebagai sarana. Kita sedang membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi kan kita ke gereja kan bukan setiap hari kan? Kita ke gereja cuma apa coba? Waktu-waktu tertentu. Kalau hari Minggu dan ada pertemuan pemuritan seperti ini. Tetapi berdoa, sama-sama bilang tetapi berdoa. Berdoa itu di mana saja, kapan saja, bebas waktu. Mau di kamar, mau sendiri, mau rame-rame, mau banyak orang, kapan saja. Di zaman dulu mereka bilang bahwa berdoa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Kalau tidak berdoa berarti berhenti untuk bernafas. Jadi kita berdoa itu sebagai sarana kita komunikasi dengan Allah, sarana kita akrab dan kita bersahabat dengan Allah. Makanya malam hari ini salah satu prinsip penting yang perlu kita tangkap sebagai seorang murid Kristus yang kreatif, sebagai seorang murid Kristus yang cerdas ya di dalam kebenaran. Yang pertama adalah milikilah hati untuk selalu berdoa. Mengapa? Karena berdoa itu merupakan sarana kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Jadi berdoa itu merupakan sarana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi doa itu tidak diwakilkan. Persahabatan kita dengan Allah itu tidak diwakilkan. Makanya ada orang Kristen yang bilang begini, "Kak, titip doa ya." Ye ampun. Kok akrab dengan Tuhan pakai titip-titip? Ya kalau doa aja kan. Toh Tuhan kita pun juga, dia terima doa-doa kita tuh apa adanya. Dia mendengar doa-doa kita apa adanya. Doa-doa kita tuh tidak bersyarat. Tapi kenapa kita harus titip-titip doa? Jadi buat seorang murid Kristus, berdoa itu bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Allah. Jadi kita nggak boleh lagi titip-titip doa. Amin. Jadi kalau kita mau doa ya kita ngobrol aja dengan Tuhan. Gak perlu panjang lebar kata-kata seperti pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan punya kata-kata yang indah. Oh enggak. Ya, Tuhan kita tidak seperti itu. Tapi Tuhan kita itu adalah Allah yang tidak terbatas, menerima dan mendengar doa-doa kita itu apa adanya. Amin. Nah, yang pertama berdoa itu merupakan sarana kita membangun hubungan pribadi dengan Allah, dengan Tuhan. Yang kedua, kalau bisa dicatat, yang kedua, berdoa itu merupakan sarana untuk kita semakin mengenal Allah. Yang kedua apa?
Sarana untuk Oke. Yang kedua, berdoa itu merupakan sarana untuk kita semakin mengenal Allah. Kali sih punya pertanyaan begini, ya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah, salah satu jembatan, satu sarana adalah berdoa. Makanya kalau orang yang lebih banyak intim dengan Allah, itu pasti dia dikasih yang namanya kepekaan. Kepekaan untuk melihat, kepekaan untuk mengerti, kepekaan untuk tahu diri. Apakah perkataan dia, apakah tutur kata dia bisa diterima, menyenangkan hati orang, melukai, mengecewakan, atau menyakiti orang yang ada di sekitar. Perhatikan. Yang kedua, berdoa itu merupakan sarana kita semakin mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu diri. Sama-sama bilang semakin kita tahu diri. Tahu diri dalam hal apa? Tahu diri di dalam kita bersikap. Tahu diri di dalam kita bertutur kata. Tahu diri di dalam kita mengucapkan sesuatu. Karena apa? Kita berdoa, kita semakin mengenal Allah. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal isi hatinya Allah. Contoh, salah satu isi hatinya Allah itu apa coba? Salah satu isi hatinya Allah itu apa coba? Ya, jangan menghakimi. Jangan apa? Menghakimi. Punya kuasa untuk menghakimi itu bukan kita. Tapi yang punya kuasa untuk menghakimi itu siapa? Tuhan. Karena jujur, kita nggak tahu. Kita ini salah atau benar kan kita nggak tahu. Yang punya kuasa untuk mengukur kita benar atau tidak adalah siapa? Tuhan. Jadi kita nggak punya kuasa untuk mengukur dan menghakimi orang lain. Ah, lu sakit karena lu nggak ke gereja. Itu udah menghakimi belum? Jadi kita menghakimi itu artinya begini, bahwa kita menaruh pribadi kita lebih rohani daripada orang lain. Kita menaruh pribadi kita itu lebih layak, lebih pantas, lebih malaikat daripada orang lain. Belajar ya. Jadi salah satu isi hatinya Tuhan itu adalah apa? Jangan menghakimi. Semakin dia akrab dengan Tuhan, dia akan semakin tahu diri, semakin mawas diri dalam bertutur kata, dalam bersikap. Karena berdoa itu bicara tentang kita apa? Berdoa itu bicara tentang apa? Berdoa itu kan kita ngobrol. Gak mungkin saya mau berdoa terus duduk diam 1 jam, amin. Pasti berdoa itu kita ada komat kamit, ya kan? Komat kamit dengan Tuhan. Berarti kalau berdoa kita lagi komunikasi, lagi ngobrol dengan Tuhan. Nah, kalau berdoa merupakan sarana kita semakin mengenal Tuhan, berarti begini, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita akan mengerti isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu adalah jangan menghakimi. Amin. Jangan banyak menuntut. Amin. Ya. Jangan melukai, merugikan orang lain. Amin. Jaga mulut dan kata-katamu. Karena Alkitab bilang begini, tidak mungkin satu mata air mengeluarkan 2 rasa. Setuju ya? Tidak mungkin satu mata air mengeluarkan 2 rasa. Mengeluarkan rasa manis dan rasa tawar. Atau rasa pahit dan rasa manis. Nggak ada. Tetapi, sama-sama bilang tetapi. Bagi kita bisa. Oh, di gereja haleluya, 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 puji Tuhan. Tapi setelah di luar gereja, halilintar. Nah, di luar gereja halilintar kita. Di gereja malaikat asli minder lihat kita. Apalagi kita udah ngangkat tangan, nangis-nangis. Malaikat asli minder lihat kita. Tapi waktu di luar, ibu-ibu apa? Mak lampir, menakutkan. Kalau bapak-bapak apa? Dracula, menakutkan. Di gereja malaikat asli minder. Tapi di luar gereja malaikat asli banget. Pret. Omong kosong banget. Omong kosong, pret. Sama-sama bilang pret. Itu bahasa orang Betawi ya. Jadi jangan sampai kita ngaku-ngakunya kita suka berdoa. Kita suka dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Tapi perkataan kita itu melukai dan
menyakiti. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita mulai tahu diri, evaluasi diri, mulai tahan diri, kekang diri. Kalau mulut tuh mau mengeluarkan sesuatu yang melukai dan merugikan, kalau bisa langsung dikunci. Tuhan tolong mulut saya. Tuhan tolong. Karena berdoa itu bicara tentang kita ngobrol dengan Tuhan. Berdoa kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat Tuhan. Jadi kita bisa sedikit tangkap ya. Sekali saya hanya mau bilang begini, teman-teman hanya mau bertumbuh menjadi seorang yang beragama Kristen, tidak berdoa tidak jadi masalah. Mau maki-maki orang, mau lukai orang, mau sakiti orang dengan perkataan wes, silahkan saja. Di luar sana banyak orang Kristen begitu kok. Tapi kalau mau bertumbuh menjadi seorang murid Kristus yang cerdas dan kreatif dalam kebenaran, berarti begini, malam hari ini belajar untuk tahan mulut, kekang mulut, tahan bibirmu, kekang perkataanmu. Amin. Jadi firman Tuhan malam hari ini ya, memang sedikit nggak enak untuk kita dengar, tetapi justru itu yang Tuhan mau. Karena saya banyak bertemu dengan ibu-ibu ya, itu mereka itu ngakunya itu berdoa, suka berdoa, suka berdoa, suka berdoa. Tapi perkataannya itu aduh ampun. Nah, orang di luar sana kalah. Nah, kita nggak mau. Alkitab bilang jangan engkau serupa dengan, jangan serupa dengan dunia ini. Jadi malam hari ini sama-sama kita belajar. Kita ini murid Kristus yang cerdas. Kita ini murid Kristus yang kreatif. Yuk belajar untuk apa? Ucapkan kata-kata yang memotivasi orang lain. Kata-kata yang memberkati orang lain. Amin? Kata-kata yang enak didengar. Masa setiap hari kita keluarkan kata-kata yang tidak enak didengar? Mau jadi apa Kristen kita kan? Mau jadi apa kita? Bertahun-tahun kita beragama Kristen, tapi hidup kita tidak pernah berubah-berubah. Bertahun-tahun kita cuma ritual agama. Memeluk agama Kristen, tetapi kata-kata kita tidak pernah berubah. Kata-kata kita tidak pernah menjadi batu sentuhan buat orang lain, tetapi jadi apa? Batu sandungan. Jadi yang menjadi batu sandungan itu bukan orang tukang ojek di luar sana, tetapi yang menjadi batu sandungan itu yang paling fatal itu adalah orang-orang yang ada di dekat kita. Makanya mulai dari sekarang belajar untuk jaga kata-kata. Karena waktu kita ucapkan sesuatu, kita sedang menabur sesuatu. Jadi kalau kita ucapkan sesuatu yang jahat ya, satu waktu nanti itu akan berbalik kembali ke kita. Makanya hari-hari ini saya ajarin anak-anak saya, jangan pernah ucapkan kata-kata yang tidak pantas dan kata-kata yang tidak enak. Karena itu satu waktu nanti akan berbalik. Ibaratnya begini, Alkitab bilang bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita tanam jagung, pasti kita akan tuai jagung. Satu butir jagung yang kita tanam, kita akan menuai banyak jagung. Begitu juga dengan satu perkataan kotor, satu perkataan kasar yang kita ucapkan, itu akan berbalik. Karena hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Hukum tabur tuai itu Bapak Ibu Saudara mau ibadah hari Minggu, mau 4 kali, mau 5 kali pun juga, tapi Bapak Ibu Saudaranya ucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti dan melukai, itu akan kembali. Hati-hati. Amin. Karena hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu bukan Kaleksi yang ngomong, tetapi Alkitab yang bilang. Siapa yang suka menggemakannya, artinya begini, siapa yang suka siapa yang suka memperdengarkannya, siapa yang suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Jadi sekali lagi Kaleksi minta maaf. Dalam hal ini Kaleksi nggak akan pernah mau kompromi. Amin. Dulu saya hidup di jalanan, saya gampang kutuk orang. Semoga kamu ditabrak sama kecoa lah, ditabrak sama tikus, ditabrak sama semut. Pokoknya kata-kata kasar. Terus apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Saya dikit-dikit kecelakaan. Sampai nabrak 2 orang, bawa masuk ke rumah sakit. Nabrak becak lah, nabrak spion orang. Jadi orang bilang tuh apes. Apes. Karena dulu kan saya hidup di jalanan. Saya suka kutuk orang dan itu berbalik ke saya. Pak Franky tahu dulu kami gerejanya di GPD Moria. Ya, itu mau ibadah Natal, itu saya yang melayani jadi WL. Ibadah telat 20 menit, ya mereka tetap tunggu saya.
Tahu apa yang terjadi? Berantem dulu di jalan, maki-maki orang, hancurin hancurin orang pakai helm. Tapi setelah itu saya melayani, rasa diri biasa saja. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun itu saya selalu apes. Nggak mungkin. Saya tuh hampir setiap bulan tuh apes. Kecelakaan inilah, nabrak inilah, sampai jari saya ini kan nggak ada. Ini karena akibat apa? Kecelakaan bukan karena saya mencuri terus dipotong orang. Ini bukan. Ini karena kata-kata kasar yang saya ucapkan. Akhirnya satu waktu saya pakai motor, ya tanpa disadari motor nggak saling tabrakan, tetapi stang sama stang ketemu. Udah langsung putus. Saya nggak tahu jari saya jatuh di mana. Itu di Galaksi. Saya udah kurang lebih 1 kilometer, saya rasa kok ini nyut-nyutan, angin masuk. Saya lihat darah netes. Hah? Jari saya mana? Jari saya hilang. Karena apa ya? Itu, saya sering apes. Sering apes, ucapan kata-kata kutuk, kata-kata kasar. Itu yang saya tuai. Dan waktu saya sadar tentang hal ini, saya minta ampun sama Tuhan. Saya kembali sama Tuhan, saya bertobat dengan mulut, bibir, lidah saya. Jadi situ Tuhan pulihkan segala sesuatu. Saya di atas mimbar itu pakai dasi, pakai jas. Saya mimpin pujian penyembahan, melayani, orang bisa mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu setiap hari Minggu, tapi mereka nggak tahu kalau hari Senin itu saya maki-maki orang di mana? Uki. Sakit saya maki-maki orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Hari Minggu saya pelayanan, doa puasa pengerja saya ikut. Saya ikuti, saya jabanin. Tapi hidup saya tidak menjadi berkat. Jadi saya membohongi jemaat, pakai dasi, pakai jas, melayani hari Minggu. Tapi kata-kata saya tetap apa? Tetap liar. Ngutuk orang. Tapi puji Tuhan, sekarang saya udah bebas dan merdeka tentang hal itu. Amin. Jadi saya hanya mau titip pesan buat Bapak Ibu Saudara, sederhana aja ya. Kenapa kita harus berdoa? Ternyata berdoa itu merupakan sarana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, berdoa itu merupakan sarana kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bersahabat dan akrab dengan Allah, kita akan semakin tahu isi hatinya Tuhan. Jadi berdoa itu identik dengan perkataan. Sama-sama bilang berdoa itu identik dengan perkataan. Ya, jadi berdoa itu bukan kita diam, tetapi berdoa itu identik dengan perkataan. Contoh. Saya janjian sama Papa Jose. Saya mau datang bertamu ke rumahnya Papa Jose. Saya sampai di rumahnya Papa Jose, berdua diam-diaman. Mama Jose keluar salam-salaman, setelah itu duduk, terus nggak ngobrol. Mereka diamin saya juga diam. Kira-kira besok saya mau datang lagi nggak? Hah? Besok, Kaleksi tolong dong datang dong, ini kami siapin arsik yang paling enak. Sekota Bekasi, Kaleksi. Pasti saya mikir. Saya mau datang tapi saya tidak diajak ngobrol. Ngapain saya datang? Begitu juga kita dengan Tuhan. Jadi berdoa itu identik dengan apa? Berdoa itu identik dengan perkataan. Kalau kita ngakunya akrab dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, berarti kan kita lebih banyak ngobrol dengan Tuhan dong. Lebih banyak terhubung dengan Tuhan dong. Nah, kalau kita lebih banyak terhubung dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, berarti begini. Perkataan-perkataan kita hari-hari ini harus menyejukkan hati orang lain. Amin. Mana ada tu dah sari. Itu ada nulis mah. Gua nulis. Permula kah? Gua nulis. Ada yang baga 2 di Kalimantan ini.